kecil adalah sejumlah dana yang dibentuk dan dicadangkan oleh perusahaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bersifat rutin, serta jumlah atau nominalnya relatif kecil. Kas kecil ini biasanya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pimpinan yang jumlahnya relatif kecil, seperti biaya entertain klien atau rekan kerja pimpinan, dana konsumsi untuk kepentingan saat rapat, dan pengeluaran-pengeluaran lain yang jumlahnya relatif kecil. Adapun tujuan dibentuknya dana kas kecil ini yang pertama adalah untuk menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis dan tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil serta sifatnya mendadak. Yang kedua, untuk mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak serta jumlahnya relatif kecil dan tidak terencana sebelumnya. Yang ketiga, untuk menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian perusahaan. Yang keempat, untuk meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal, baik kepada konsumen maupun kepada rekan kerja pimpinan. Adapun karakteristik kas kecil yang pertama yaitu jumlah atau nominalnya dibatasi, tidak lebih dan tidak kurang dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Besar nominal kas kecil ini tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Yang kedua, dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya rutin setiap hari. Yang ketiga, disimpan dalam tempat khusus, biasanya disimpan dalam kotak kecil yang disebut dengan petty cash box. Yang keempat, ditangani atau dipegang oleh bendahara pemula. Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pengelolaan dana kas kecil yang pertama yaitu bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi kepada fungsi kas besar yang tercantum dalam laporan tersebut, di mana dalam sistem dana kas kecil, dokumen ini diperlukan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua yaitu permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini digunakan untuk pemakai kas kecil untuk meminta sejumlah uang kepada pemegang dana kas kecil. Bagi pemegang dana kas kecil, dokumen ini berfungsi sebagai bukti pengeluaran. Dokumen ini biasanya diarsipkan oleh pemegang dana kas kecil menurut nama pengeluaran dana kas kecil. Yang ketiga yaitu bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil, di mana dokumen ini dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran kas kecil yang diserahkan oleh pemakai dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil. Yang keempat yaitu permintaan pengisian kembali. Dokumen ini digunakan oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kebagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar guna mengisi kembali dana kas kecil yang telah digunakan. Prosedur pengelolaan dana kas kecil yang pertama yaitu pembentukan dana kas kecil. Dana kas kecil dibentuk berdasarkan surat yang telah dikeluarkan oleh Kepala Bagian Keuangan. Dalam perusahaan yang dimiliki operasional standar prosedur, semua jenis pengeluaran kas melibatkan bagian utang, sehingga unit yang terlibat dalam prosedur pembentukan dana kas kecil adalah bagian utang, bagian kasir, bagian jurnal dan laporan, serta pemegang dana kas kecil. Yang kedua yaitu pengeluaran dana kas kecil. Formulir yang digunakan dalam pengeluaran dana kas kecil terdiri dari formulir surat permintaan pengeluaran dana kas kecil dan bukti pengeluaran dana kas kecil. Pihak yang terlibat dalam pengeluaran atau penggunaan dana kas kecil adalah pengguna dana kas kecil dan pemegang dana kas kecil. Yang ketiga yaitu pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan apabila sisa dana kas kecil dipandang tidak akan cukup untuk memenuhi permintaan bagian-bagian pemakai dana kas kecil. Formulir dan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pengisian kembali dana kas kecil terdiri atas formulir permintaan pengisian kembali dana kas kecil, formulir bukti pengeluaran kas kecil, dan bukti pengeluaran kas kecil beserta dokumen-dokumennya.
Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pengisian kembali dana kas kecil ini adalah pemegang dana kas kecil, bagian utang, bagian kasir, serta bagian jurnal dan laporan. Adapun metode pembukuan dana kas kecil terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metode dana tetap atau impress fund method. Adalah metode pembukuan dana kas kecil di mana rekening dana kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran terjadi, pemegang dana kas kecil tidak serta-merta langsung mencatatnya, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran dana kas kecil tersebut. Adapun ciri-ciri metode dana tetap ini, yang pertama yaitu bukti-bukti pengeluaran dana kas kecil dikumpulkan oleh pemegang dana kas kecil. Yang kedua, pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana kas kecil yang telah digunakan, sehingga jumlah dana kas kecil akan kembali kepada jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya. Langkah-langkah metode dana tetap yang pertama yaitu pembentukan dana kas kecil, di mana pemegang dana kas kecil diberi sejumlah uang tunai yang nantinya akan digunakan untuk pembayaran atas pengeluaran yang diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, dana kas kecil dipergunakan untuk pembayaran transaksi pengeluaran. Yang ketiga, setelah dana kas kecil habis, kasir membentuk kembali dana kas kecil dan mengisinya sebesar jumlah nominal pengeluaran yang terjadi. Adapun keuntungan penggunaan sistem dana tetap ini, yang pertama yaitu menghemat waktu dalam pembukuan. Yang kedua, memudahkan untuk mengetahui setiap pengeluaran berdasarkan pos-pos pengeluaran dalam pembukuan. Yang ketiga, karena jumlahnya selalu tetap, sehingga memudahkan bendahara untuk menentukan jumlah dana per bagian atau per unit pada setiap periodenya. Pemegang kas atau pimpinan akan berhati-hati dalam mengelola keuangannya, mengingat dalam sistem dana tetap ini tidak ada penambahan di tengah-tengah periode. Sedangkan untuk kelemahan metode dana tetap ini, yang pertama adalah hanya dapat mengecek saldo di akhir bulan atau akhir transaksi. Yang kedua, petugas kas kecil atau sekretaris tidak dapat sewaktu-waktu mengambil atau mengisi kas. Yang ketiga yaitu tidak dapat sewaktu-waktu mengecek dana kas kecil. Metode pembukuan dana kas kecil yang kedua yaitu metode dana berubah-ubah atau fluctuation fund system. Metode ini adalah metode pengisian dan pengendalian kas kecil, di mana jumlah dana kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Di mana pada metode ini jumlah pengisian kembali dana kas kecil tidak harus sama dengan jumlah awal nominal saldo kas kecil. Jadi, bisa kurang ataupun lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan pada periode tertentu. Adapun ciri-ciri pembukuan dengan menggunakan sistem dana berubah-ubah ini, yang pertama yaitu pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil dicatat di debit dalam akun kas kecil. Yang kedua, bukti pengeluaran kas kecil dicatat dalam buku jurnal kas kecil dengan mendebet akun-akun yang terkait dengan penggunaan dan kredit akun atas kas kecil. Yang ketiga, besar jumlah dana kas kecil yang disediakan berfluktuasi disesuaikan dengan perkembangan kegiatan bagian-bagian pemakai dana dalam perusahaan. Adapun keuntungan penggunaan sistem dana tetap ini, yang pertama yaitu saldo kas kecil dapat diketahui setiap saat. Yang kedua, apabila dana kas kecil tidak cukup, maka bagian administrasi atau pemegang dana kas kecil dapat meminta atau mengambil kembali dana kas kecil sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Yang ketiga, dana awal setiap periode selalu sama. Yang keempat, mudah dilakukan pembukuan atau pengontrolan terhadap buku kas. Sedangkan kelemahan dalam penggunaan sistem dana tetap ini yaitu tidak dapat diketahui secara detail untuk apa saja pengeluaran dana kas kecil yang telah habis dilakukan tersebut.